Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Parrot Indonesia. Setelah di video sebelumnya, gue udah ngebahas tentang 6 posisi pekerjaan di bidang kreatif, desain, dan konten. Di video kali ini kita akan ngebahas 6 pekerjaan di bidang IT, software, dan digital. Tentu saja semua pekerjaan yang ada di sini bisa dikerjakan secara remote working. Bahkan remote workingnya ini nggak hanya dengan perusahaan di Indonesia, tapi juga bisa kerja di perusahaan yang ada di Amerika. Pekerjaan-pekerjaan ini udah lumayan terkenal sebenarnya, terutama buat kalian yang mungkin sudah lama di bidang IT. Karena emang faktanya, selain pekerjaan-pekerjaan yang nanti gue sebutin ini udah dibutuhin banget di dunia yang serba digital dan serba IT ini, pekerjaan-pekerjaan ini juga menawarkan gaji yang sangat kompetitif loh. Selain itu juga kesempatan untuk bekerja dengan tim-tim yang ada di internasional, dan yang sering gue bilang yaitu tentang fleksibilitas untuk bekerja kapan saja dan di mana saja. Oh ya, sebelumnya buat kalian mungkin yang tertarik dengan tema-tema video seperti ini ya, tentang productivity, tentang remote working, di overseas company, boleh dong ya di subscribe dulu channel ini dan nyalain juga bell notification-nya biar nggak ketinggalan saat ada video baru di upload. Oke, langsung aja kita mulai. Ini dia posisi pertama, yaitu ada software developer atau software engineer ya. Jadi software developer ini sebenarnya bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara aplikasi ya, atau satu software lah gitu ya disebutnya. Seorang software developer atau software engineer, atau yang mungkin populernya juga disebut sebagai programmer, ini bertanggung jawab untuk setiap aspek dari proses pembuatan software aplikasi, mulai dari planning, desain, hingga testing, bahkan sampai di rilis. Biasanya software developer ini bekerja dengan berbagai tim ya, kayak misalnya ada beberapa engineer lain di berbagai bidang, misalnya ada DevOps gitu ya, atau infrastrukturnya, kemudian juga ada desainernya juga, dan termasuk juga dengan tim produk ya. Nanti yang akan gue jelasin juga tentang product manager. Tentu saja seorang developer ini harus bisa berkomunikasi dan bekerja sama secara efektif dengan orang-orang di tim yang tadi gue bilang. Ya tentu saja tujuannya untuk bisa menyelesaikan aplikasi atau software yang lagi dibuat, termasuk nanti untuk maintenance-nya. Ya termasuk juga untuk pengembangan ke versi-versi selanjutnya ya. Nah biasanya kalau ngomongin skill si software developer ini, biasanya dia wajib banget tuh menguasai programming language ya. Kayak misalnya ada Java, ada Python, atau C++, atau ya programming language lain lah. Termasuk juga konsep-konsep basic pemrograman, ya kayak algoritma, terus juga struktur data, dan berbagai konsep lain yang bisa mensupport proses dalam menyelesaikan aplikasi tadi. Untuk posisi kedua, ada mobile app developer. Sebenarnya ini kurang lebih sama ya, cuma ya ini peruntukannya khusus buat di aplikasi mobile aja. Kayak misalnya di iOS atau di Android. Seorang mobile app developer ini ya harus bisa ngerancang ya, terus juga mengembangkan dan juga menguji ya, atau testing di mobile app-nya itu. Sampai ya termasuk nanti dirilis juga dan pengembangannya termasuk di maintenance-nya. Nah, skill yang dibutuhkan pun kurang lebih sebenarnya sama aja ya, mirip-mirip lah dengan software developer ya. Kalau di mobile app gitu kan programming language-nya biasanya Java, Kotlin ya. Kalau di iOS tuh ada Swift gitu kan, atau Objective-C. Selain itu seorang mobile app developer juga harus mampu memahami prinsip-prinsip dasar dari user interface atau UI dan juga user experience atau UX. Termasuk juga ya harus mampu menemukan dan memperbaiki ya kesalahan-kesalahan di dalam coding. Untuk posisi selanjutnya ada social media manager. Social media manager ini punya tanggung jawab untuk mengelola media sosial perusahaan atau account bisnis gitu ya. Dan ini tentu saja tugasnya mereka untuk ngebuat konten yang menarik dan informatif untuk audiens, atau juga memantau performa sosial medianya dan juga berinteraksi dengan audiens. Biasanya itu dengan ya ngebales komen, melihat komen-komen yang ada di setiap video dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa menjadi social media manager, kalian perlu memiliki skill komunikasi dan juga harus kreatif ya. Dan kreatif ini gunanya ya untuk menghasilkan berbagai konten yang menarik ya dan informatif gitu. Social media manager juga harus mampu berpikir out of the box ya. Jadi menghasilkan ide-ide baru ya. Terus juga memahami cara baca analitik ya buat analisis datanya, karena kan ya harus bisa ngukur tuh efektivitas strategi yang dipakai itu seperti apa. Strategi buat konten yang diterapin itu gimana performance-nya, kayak gitu-gitulah ya. Dan juga harus memahami data dan menarik kesimpulan dari data tersebut. Jadi nggak hanya cuman managing the social media account, tapi juga harus memperhatikan performance dari setiap konten yang dibuat di berbagai platform sosial media. Jadi intinya ya, social media manager di sini juga harus memastikan betul-betul baik itu aspek teknis maupun aspek non teknis, termasuk juga ya penggunaan software atau aplikasi yang bisa menunjang untuk mengerjakan berbagai pekerjaan di sosial media itu. Jadi intinya sebagai social media manager, kalian harus benar-benar pastiin sudah mempelajari berbagai aspek teknis dan aspek non teknis di setiap sosial media, karena kan sosial media itu beda-beda ya, beda jenis audiensnya, beda cara membaca analytics-nya. Ya intinya kalau kalian berminat untuk menjadi social media manager, kalian harus benar-benar memahami aspek teknis dari setiap aplikasi tersebut, mulai dari bagaimana cara uploadnya, membuat audiens itu tertarik di setiap konten kita di setiap platform, dan juga memahami bagaimana caranya untuk bisa memancing ya, atau memberikan trigger kepada audiens untuk bisa engagement itu lebih tinggi, misalnya dia nge-likes, dia komen, atau dia nge-share ke orang-orang. Untuk posisi keempat ada digital marketing specialist. Digital marketing specialist ini juga posisi yang sejak beberapa tahun lalu udah sangat populer
populer ya, dan bahkan sampai sekarang masih terus jadi posisi yang difavoritkan banyak orang loh ini. Seorang digital marketing specialist ini bertanggung jawab untuk mempromosikan produk atau layanan menggunakan channel-channel digital seperti sosial media, search engine, ataupun email marketing misalnya. Termasuk juga penggunaan advertisement kayak misalnya Google Ads, Meta Ads, atau bahkan TikTok Ads. Biasanya, digital marketing specialist ini menggunakan berbagai strategi dan taktik untuk menjangkau target audiens yang ingin dicapai. Dan bisa juga untuk mendorong conversion, untuk ke sales misalnya gitu ya. Atau juga mungkin pengen traffic gitu ke website kita atau ke profil sosial media kita. Jadi intinya digital marketing specialist ini merupakan salah satu posisi yang dari dulu udah hot dan sekarang tetap hot juga. Dan ini sudah sangat populer di Indonesia, apalagi penggunaan advertisement sekarang sudah semakin menggila gitu ya. Jadi seharusnya digital marketing specialist itu bisa memanfaatkan momentum ini yang semakin hype lagi, orang-orang pakai sosial media ya, pakai internet, bisa lebih banyak lagi menjangkau audiens yang dituju. Posisi kelima selanjutnya ada product manager. Nah, product manager ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk membangun, mengembangkan, dan juga mengelola produk dari awal hingga akhir. Product manager ini biasanya bekerja sama dengan tim desain dan juga tim teknis ya, kayak developer yang tadi udah gue sebutin di awal video, atau juga bisa termasuk tim marketing gitu ya. Dan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk itu memenuhi kebutuhan usernya ya, dan juga of course sambil mencapai tujuan perusahaan. Posisi ini juga sama seperti digital marketing specialist, ini lagi rame banget ya, dan ini juga banyak banget perusahaan yang lagi butuh product manager. Bahkan banyak juga kan course atau kursus gitu ya, kayak bootcamp gitulah buat jadi product manager. Ini bertanda bahwa semakin kesini itu banyak perusahaan yang sedang membutuhkan talenta-talenta di bidang product manager ini gitu. Yang keenam, yang terakhir, ini ada data scientist. Data scientist itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk menghasilkan insight-insight tertentu dari data tersebut. Yang tentu saja hasil pengolahannya nanti itu dapat digunakan untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Seorang data scientist ini juga menggunakan berbagai metode ya untuk melakukan pekerjaannya. Kayak misalnya dia pakai statistik, pakai matematik ya, atau bahkan ilmu komputer gitu ya, untuk mengekstrak informasi yang ada dalam data. Selain itu, posisi data scientist ini juga mengharuskan seseorang untuk memiliki skill ya, serendah-rendahnya ya pemrograman basic lah ya, atau mungkin menguasai software-software yang biasa digunakan untuk analisis data. Sama seperti product manager, data scientist ini juga termasuk posisi favorit ya, dan ini jelas lagi dibutuhkan banyak banget sama perusahaan. Karena kan semakin kesini semakin banyak ya perusahaan yang menyadari pentingnya data untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik gitu ya. Data scientist ini tentu saja bisa bekerja di berbagai industri, termasuk mungkin di perusahaan teknologi, atau di perusahaan keuangan, atau perusahaan kesehatan mungkin ya, dan juga di perusahaan retail, dan masih banyak lagi lah. Oke, kesimpulannya, ke-6 posisi tadi di bidang IT, software, dan digital merupakan 6 posisi yang memang lagi hot banget di zaman sekarang. Dan jika kalian saat ini sedang menjalankan posisi dari salah satu yang gue sebutin tadi, coba silahkan di komen di bawah kira-kira apa aja yang sudah kalian lakukan dan bagaimana experience-nya, mungkin bisa share-share di kolom komentar. Ditambah lagi kalau misalnya kalian mungkin tertarik untuk bekerja di posisi-posisi yang tadi dan pengen kerja remote working gitu ya di overseas company, perusahaannya ada di Amerika, kitanya di Indonesia. Silahkan kalian cek aja informasi terbaru tentang lowongan-lowongan kerja remote working. Kalian bisa cek websitenya Paired Indonesia di paired.so, atau silahkan aja klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Semoga apa yang gue sampaikan di video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya, dan juga di subscribe dong ya buat kalian yang pengen nonton video-video seperti ini lagi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Billy Dolmen, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.